guys, welcome to M-Talk with Hima Management. Kenalin, aku Adinda Benawati Bastianingrum yang akan menjadi moderator M-Talk pada kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih teman-teman. Beliau seorang dosen, juga seorang pelaku usaha. Ada yang bisa nebak gak kira-kira beliau ini siapa? Daripada berlama-lama, langsung saja kita sambut Ibu Noventia Karina Putri. Halo teman-teman, rame ya. Nah, selamat datang Ibu. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini Bu Noven? Alhamdulillah sehat, bahagia. Nampaknya kali ini sangat ceria sekali ya Bu Noven. Alhamdulillah. Bu, boleh nih perkenalan dulu ke teman-teman semua. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu nih siapa Bu Noven itu. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, saya Noventia. Saya dosen manajemen FEB UPKRIS. Untuk teman-teman yang ambil konsentrasi pemasaran pasti bakal sering ketemu saya. Selain menjadi dosen, saya juga seorang wirausaha di bidang kuliner. Saya sudah merintis usaha saya dari 2014 dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Nah, kalau perlu teman-teman tahu ya, teman-teman Bu Noven ini tuh dipanggil biasanya Bu Noven, biasanya itu dia mengajar di manajemen bagian SDM. Pemasaran? Oh, pemasaran. Pemasaran, iya. Nah, teman-teman dengar-dengar Bu Noven ini punya bisnis di bidang kuliner nih teman-teman. Boleh dong Bu nih di-spill ke teman-teman bisnis kulinernya apa sih? Iya, jadi bisnis kuliner saya itu makanan Jepang Mbak Adinda. Namanya Takoyaki 48. Dan sudah saya rintis dari tahun 2014, dulu saat masih semester 5. Oh, masih mahasiswa ya Bu? Iya, saat S1 semester 5 saya merintis usaha kuliner Jepang. Sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan berarti 11 tahun ya, kurang lebih ya. Dan sudah ada beberapa cabang di kota Semarang maupun di luar kota Semarang. Nampaknya banyak udah besar teman-teman. Dan ini kebetulan Bu Noven juga bawa nih produknya nih teman-teman. Iya, betul sekali. Ini spesial untuk Mbak Adinda. Nah, terima kasih Bu. Nanti yang di belakang yang belum kebagian boleh ya. Nyicil dari punya Mbak Adinda. Nah, kebetulan ini dari outlet terdekat nih dari kampus, ada di daerah Jolotundo. Samping pintu exit Masjid Agung Jawa Tengah. Oh iya. Nama takoyakinya Takoyaki 48 ya teman-teman. Takoyaki 48. Boleh review dulu ya, boleh teman-teman? Boleh, boleh. Di sini selain ada takoyaki juga ada apa ini Bu? Itu namanya sweet yaki. Jadi kalau takoyaki itu cenderung rasanya gurih, kita juga ada alternatif menu yang manis-manis nih. Barangkali ada teman-teman yang nggak suka gurih-gurih, bisa pesen menu manis di tempat kami. Boleh saya coba ya Bu ya? Boleh. Mungkin boleh di itu pingin-pinginin dulu teman-temannya. Buat yang mau sini, nggak apa-apa. Iya. Sini. Nanti kali ya, mereka malu-malu sih kayaknya. Enak banget loh teman-teman. Kalian harus cobain nih pokoknya. Ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya pokoknya. Review jujur ya ini Mbak Dinda ya. Enak banget. Dia cuma makan sedikit loh, ini pasti jadi teman-temannya. Pasti pengen banget ini. Oke. Nah, Bu Noven, menarik banget nih ya. Bu Noven itu pertama kali yang menginspirasi Bu Noven tuh apa sih buat Bu Noven tuh sampai kepikiran buat mendirikan bisnis ini? Oke, jadi sama halnya dengan teman-teman di manajemen nih, saya dulu juga S1-nya jurusan manajemen. Jadi di kuliah saya dulu juga saya banyak belajar bisnis Mbak Adinda. Dan saat kuliah dulu saya bukan sering ya, 1-2 kali ikut lomba proposal bisnis plan. Dan alhamdulillah dapat juara nih. Nah, dapat juara kan pasti dapat uang ya. Nah, cuman bisnisnya itu ya udah sekedar dapat juara aja terus selesai gitu kan. Nah, dari situ saya belajar gimana sih bikin proposal atau bisnis plan. Saya pelajari segala macam sampai akhirnya saya menemukan produk yang kayaknya enak nih. Dan saat 2014 itu takoyaki lagi tren-trennya. Jadi saya eksekusi lah ya dengan cara mencari resep, kemudian mencari partner usaha seperti itu. Jadi nggak ada alasan spesifik. Saya nggak pernah
ke Jepang Mbak Adinda gitu. Saya juga nggak anak wibu ya, di sini banyak anak wibu ya, saya nggak ngerti tuh di Jepangan, tapi karena suka produknya takoyaki makanya bikin produk itu. Nah Bu, semakin kesini kan saya lihat persaingan dagang semakin ketat nih. Betul. Gimana sih caranya Bu Noven biar brandnya Bu Noven itu tetap bisa bersaing dengan ciri khasnya sendiri Bu? Oke, jadi betul sekali ya Mbak Adinda, apalagi di tahun 2023, 2000 sampai 2025 ini, after COVID justru, itu penurunan penjualan kerasa banget. Karena menurut analisis saya di tahun 2023 atau pasca COVID lah, itu banyak orang yang kemudian di PHK dan membuka usaha gitu kan. Jadi semakin banyak pesaing yang buka usaha, jadi semakin banyak produk. Kalau teman-teman sekarang apa sih yang nggak bisa dibeli di Semarang? Hampir banyak banget kan jajanan kan, berbagai macam pilihan sehingga konsumen jadi kebingungan gitu loh. Nah ini yang menyebabkan salah satu mungkin penurunan penjualan. Tapi nggak perlu panik karena pada prinsipnya bisnis itu deket banget sama yang namanya rugi ya. Artinya kita harus memahami bahwa bisnis itu nggak bisa selamanya di atas. Kita harus paham itu. Tapi juga jangan sampai di bawah terus gitu ya. Kita harus cari cara gimana sih supaya brand kita tuh tetap eksis di pasar. Nah caranya gimana? Salah satunya adalah kita mengenali siapa sih pembeli usaha atau produk kita. Menentukan target pasarnya. Betul, gitu karena ya. kalau kita sudah tahu siapa target pasar kita bergeraknya itu akan mudah sekali. Mau ambil strategi marketing apa nih itu gampang banget. Kayak misalnya Takoyaki 48, target pasarnya adalah anak muda usia produktif. Berarti saya banyak bergerak di sosial media. Menjalin kolaborasi dengan endorser, influencer, seperti itu sih Mbak Adinda kurang lebihnya. Nah, menurut Bu Noven tadi ya, gimana sih kata kunci sukses utama, khususnya buat anak muda nih Bu, yang baru memulai bisnis? Oke, jadi ya kata kunci sukses itu adalah menurut saya tidak ada titik sukses di dalam berbisnis. Karena bisnis itu yang baik itu adalah yang berproses terus Mbak Adinda. Jadi kadang-kadang kita sebagai generasi muda suka di atas angin ya. Jadi punya bisnis terus leha-leha gitu kan. Uang bisa buat shopping segala macam. Padahal namanya bisnis itu kita terus berproses teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu cepat puas dengan apa yang didapatkan di bisnis teman-teman. Harus selalu berproses. Misalnya, wah udah dapat omset sekian puluh juta nih. Kita punya target berapa ratus juta gitu kan. Nah itu proses itu yang harus terus-menerus dijalani begitu. Tapi kan kebanyakan sekarang anak muda tuh bisnisnya karena FOMO nih Bu. Betul. Bahkan ada yang bilang generasi atau fenomena Gen Z itu bisnis mentok sampai coming soon ya kan. Jadi coming soon aja di sosmed gitu, nggak beneran jualan ya. Ada contohnya ya, ada pelaku utamanya di ruangan ini nampaknya. Tapi di belakang layar ada Ibu. Nggak apa-apa sih, maksudnya ini menjadi perhatian banyak pihak ya, kalau ternyata nggak memandang itu Gen Z, Gen X, atau Boomers gitu kan. Setiap orang pasti punya peluang untuk menyerah di awal ketika di bisnis. Tapi kalau Gen Z ini kreatif. Dia itu belum rilis bisnis tapi udah gembar-gembor di sosmed gitu ya, udah bikin video velocity kan, yang coming soon segala macam, tapi akhirnya eksekusinya nggak jadi. Yang jadi perhatian adalah planningnya. Nah bahkan nih teman-teman manajemen harusnya banyak dong belajar tentang planning ya, karena di manajemen kita belajar POAC. Apa aja tuh Mbak Adinda? Planning, organizing, operating, dan yes. Ini pasti pengantar manajemen dapat A ya. Oke. Jadi di planning itu kadang-kadang teman-teman suka kelewat gitu loh. Merasa bahwa bisnis itu pasti akan laris ketika udah upload di sosial media. Padahal sosial media itu hanya jadi fasilitator kita untuk mengenalkan. Selebihnya untuk eksekusi memang kita harus betul-betul matangkan konsep kita, kemudian STP-nya tuh dimatengin segala macam. Jadi teman-teman nggak boleh FOMO ya, nggak boleh FOMO kalau bisnis. Kalau bisnis harus niat banget nih dari awal gimana ya. Tolong diingatkan itu yang belakang. Oke. Nah, Bu Noven kan juga tadi kan seorang dosen juga seorang pengusaha nih. Nah, gimana sih caranya Bu Noven buat ngatur waktunya biar seimbang jadi dosen juga jadi pengusaha? Sebenarnya nggak imbang juga sih Mbak. Jadi sebenarnya nggak jadi dosen aja, yang lebih menyita waktu adalah sebagai ibu rumah tangga ya, karena memang kalau saya masih punya prinsip bahwa
sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang benar-benar bisa mengurus keluarga dengan baik gitu. Makanya kalau saya sih sampai saat ini masih manajemen waktunya masih agak obrak-abrik juga ya, karena kebetulan di periode ini selain jadi dosen saya juga diamanahkan di PMB itu yang kemudian membuat saya sering pergi keluar kota segala macam. Nah itu memang yang pertama pastikan bisnis kamu sudah punya sistem. Jadi kebetulan di usaha saya sudah semi autopilot. Jadi sudah ada pegawai, sudah ada supervisor begitu. Hanya saja untuk bagian operasional masih belanja terutama ya masih saya yang handle. Dan bagaimana caranya menyeimbangkan, kalau saya tuh kebetulan nggak saya bawa ya, saya selalu tiap hari itu punya sticky note di handphone saya yang ngingetin saya hari ini mau apain aja. Karena menurut saya setiap harinya saya minimal harus punya 10 aktivitas produktif. Jadi harus selesai gitu. Karena kalau sehari itu nggak selesai kayaknya rugi banget gitu loh. Hari-harinya akan dijalani. Kemudian yang pasti badan capek ya, capek, lelah, letih, lesu gitu kan. Tapi kemudian yang kemudian membuat termotivasi lagi adalah para pegawai saya sih Mbak. Jadi kadang kalau suka capek kemudian nggak bergerak apa-apa, saya lihat pegawai kalau saya nggak bergerak nanti ya mereka akan segini-segini aja gitu pendapatannya atau penghasilannya. Makanya seorang owner juga harus terus bergerak untuk mencari apa nih ide baru, kemudian gebrakan baru apa nih yang mau dilakukan, seperti itu sih. Tangan terus nih ya Bu ya. Iya betul, nggak bisa benar-benar dilepas. Bisa dicontoh nih teman-teman, sediakan sticky note dan kita biar jadi produktif. Betul. Nah Bu Noven, boleh nih motivasi buat teman-teman nih, terutama yang baru mau mulai buka usaha tapi udah takut gagal duluan. Soalnya kadang saya juga gitu. Oh gitu ya, takut rugi ya? Iya. Oke. Motivasinya sebetulnya bisnis itu untung dan rugi itu beda tipis ya teman-teman. Saya harus cerita faktanya dulu nih, karena kalau kita selalu cerita yang enak-enaknya tentang bisnis, nanti begitu dapat yang pahit teman-teman jadi berhenti gitu kan. Sebenarnya bisnis itu beda tipis antara untung dan rugi. Tapi kemudian teman-teman coba deh di era yang sekarang, teman-teman para lulusan sarjana ini sebetulnya akan lebih mengamalkan ilmunya adalah ketika teman-teman bisa membuka peluang pekerjaan. Pernah dengar sih berita yang lagi viral para pencari pekerjaan gitu ya di BSB sana kan, Bekasi, di Semarang juga di BSB situ. Ini agak ironi begitu ya, para pencari kerja yang luar biasa banyak gitu di negeri kita. Nah kenapa enggak sih teman-teman itu membuka lapangan pekerjaan? Karena benar-benar deh faedahnya, berkahnya itu luar biasa, karena memang mungkin akan butuh effort atau upaya yang besar ya, tapi yang teman-teman rasakan itu luar biasa. Jadi teman-teman tetap bermimpi untuk yang mau jadi pengusaha, tapi teman-teman lekas bergerak, take action. Karena kalau bisnis itu cuma dipikirin aja, rencanain aja, itu malah nanti jadinya takut. Semakin dihitung semakin takut gitu kan, nggak gerak-gerak. Makanya teman-teman nggak boleh terlalu lama sebenarnya dalam memplanning bisnis teman-teman. Segera take action. Takutnya tuh kalau nanti malah bukannya untung tapi malah rugi Bu. Kan modalnya juga lumayan nih buat mahasiswa. Betul, karena memang kembali lagi ya Mbak, kalau kita berbisnis juga nggak boleh tuh asal jalan, atau mungkin bahasanya itu apa sih namanya, gitulah, asal mulai gitu. Kita punya ilmunya sebagai teman-teman di prodi manajemen pasti punya ilmu bisnis. Jadi itu juga perlu digali dulu sebelum teman-teman berangkat atau sebelum teman-teman bergerak untuk berbisnis. Begitu. Wow, ilmunya dari Bu Noven sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Sangat-sangat memotivasi dan membuka mata kita untuk berbisnis. Nah, semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan motivasi ke teman-teman dalam dunia bisnis dan bisa jadi pengusaha muda sukses semuanya. Mungkin cukup pembahasan kita di MTalk kali ini.
Terima kasih kepada Bu Noven yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Sama-sama. Saya pamit undur diri. Jangan lupa sampai ketemu lagi di M-Talk selanjutnya dengan narasumber inspiratif lainnya. Salam bisnis, salam mahasiswa, sampai jumpa.